Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Di dalam pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan memberikan tata cara untuk belajar terawangan untuk pemula. Karena banyak sekali pertanyaan dari rekan saya di luaran sana bertanya untuk belajar terawangan. Ya, memang untuk belajar terawangan ini agak sulit pemirsa. Ya, agak sulit karena belajar terawangan ini adalah kita menyerap sinyal dari luar yang kita olah di dalam otak kita lalu masuk ke dalam batin kita, seperti itu. Jadi kita menyerap sinyal dari luar, kita serap, kita masukkan ke dalam otak pikiran kita, lalu kita masukkan ke dalam batin kita, kita rasakan, ya. Jadi agak susah. Tetapi di sini akan saya ajarkan teknik-tekniknya ataupun tata caranya untuk belajar terawangan untuk pemula. Semoga di video ini bisa dipahami untuk kalian, bisa dipahami untuk kalian semua yang masih awam. Untuk belajar terawangan, biar powernya ataupun kita bisa menyerap sinyalnya lebih kuat, itu kita harus bersedekah setiap hari Jumat. Entah itu kita ngasih uang ke masjid ataupun kita ngasih uang ke fakir miskin, itu setiap hari Jumat rutin. Ya. Terus kalau bisa puasa kapit wetonnya juga kita jalankan. Ya, puasa kapit wetonnya kita jalankan. Nah, untuk praktek pemirsa, karena banyak sekali yang bertanya, jadi di sini akan saya bahas. Jika kalian sudah mengamalkan suatu amalan untuk belajar ilmu terawangan, ya, di sini nanti kalian bisa ikuti tata caranya. Ya, tinggal ikuti saja tata caranya. Bagi kalian yang belum menebus suatu doa ataupun amalan dengan berpuasa, mungkin bisa simak terlebih dahulu. Baru kalian nanti mempelajari doa-doa untuk terawangan. Di video saya sudah ada, ya, nanti tinggal dicari saja, doa terawangan sudah ada. Jadi untuk belajar terawangan untuk pemula pemirsa, kalian bisa sediakan dua objek, ya, antara diri kamu sendiri dan orang lain. Satu, ya, belajar di ruangan ataupun di kamar, ya. Usahakan lampu gelap, ya, remang-remang, jangan terlalu terang sekali. Untuk belajar untuk pemula, ya, sediakan dua target antara kamu sendiri dan orang lain. Jadi dua orang, ya, diri kamu dan orang lain. Lalu ikat mata kalian dengan kain, tutupi, ya, mata kalian tutupi dengan kain. Setelah mata kalian ditutupi dengan kain sama rekan yang tadi, teman situ itu sudah menutupi mata kalian, lalu teman kalian suruh nulis, ya, suruh nulis. Tetapi ini untuk pemula bisa dirancang terlebih dahulu dari awal, ya. Semuanya kalian sudah janjian sama teman kamu tadi untuk belajar terawangannya ini untuk menebak angka, ya, angka. Kalian harus dikoordinasi terlebih dahulu sama teman Anda itu. Pokoknya angka, ya, jangan sampai meleset. Angka, kalau nggak angka ya tulisan, gitu nggak apa-apa. Lebih cepat angka saja dulu. Kalau mata kalian sudah ditutup dengan kain sama teman Anda, lalu teman Anda suruh nulis angka. Nah, ketika teman kalian sudah menulis angka, entah itu angka 1, entah itu angka 2, entah itu angka 3,
kalian seperti ini. Jika kalian mengamalkan suatu amalan ataupun suatu doa, jika kalian sudah menirakati ataupun sudah menebus doa, semuanya ini sekedar buat contoh, semuanya doa surat Al-Ikhlas, ya. Kalian baca satu kali surat Al-Ikhlas tersebut yang sudah kalian tebus, kalian baca satu kali biasa saja. Sesudah kalian membaca surat Al-Ikhlas, kalian minta sama yang kuasa, ya Allah, saya minta wasilah dan karomahnya dari surat Al-Ikhlas ini. Saya minta kekuatannya untuk menerawang barang yang ada di hadapan saya, ataupun untuk menerawang angka yang ada di hadapan saya. Seperti itu. Berikanlah kekuatanmu ya Allah. Lalu santai saja, santai, relax ya. Relax saja. Jika belum muncul, ikutin saja. Nanti muncul ya. Nanti lama-kelamaan akan muncul di dalam pikiran Anda. Ya, akan muncul di dalam pikiran Anda. Entah itu angka 1, entah itu angka 2, entah itu angka 3, itu nanti akan muncul dalam otak pikiran Anda. Ya. Nah, untuk mengetahui terawangan Anda sudah tepat atau belum, kalian harus tahu di sini. Karena untuk terawangan kita harus menebak sugesti yang masuk ke dalam otak kita yang pertama kali. Ini yang harus kalian pahami. Ya. Kalian harus ikuti kata hati sampean yang pertama kali muncul di dalam otak pikiran Anda. Karena untuk terawangan ini adalah menyerap sinyal, pemirsa. Menyerap sinyal dari luar, kita masukkan ke dalam otak pikiran Anda, lalu dimasukkan ke batin kita. Ya. Masuk ke dalam pikiran kita, set, angka 1. Masuk ke batin kita, kita rasakan. Nah, di batin inilah akan bergejolak. Nanti akan muncul 1, 2, 3, ada angka 5, ada angka 6. Nah, disitulah kalian harus bisa memilah-milah. Disitulah kalian harus bisa memilih. Karena untuk terawangan yang tepat itu yang muncul pertama kali. Nggak ada yang kedua kali, nggak ada yang ketiga kali. Semuanya kalian sedang memejamkan mata seperti ini. Lalu muncul sinyal masuk ke dalam pikiran Anda, angka 1, itulah yang benar. Semuanya lagi merem seperti ini, lalu muncul ke dalam pikiran Anda, angka 3, itulah yang benar. Yang pertama kali masuk ke dalam pikiran Anda, itulah yang harus kalian pegang. Bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Itulah terawangan. Ya. Jadi kalau yang kedua, yang ketiga itu adalah godaan. Ya, itu adalah godaan. Godaan dari luar yang mencoba untuk mengecoh diri kita. Godaan dari luar yang ingin melesetkan tebakan kita. Seperti itu. Jadi untuk terawangan ini pemirsa, jika teman kalian menulis angka 1, ya, lalu diumpetin sama teman kalian, kalian pejamkan mata seperti ini. Jika kalian mempunyai amalan, baca amalan 1 kali, lalu minta wasilah dan karomahnya dari amalan tersebut. Jika sudah merem seperti ini, kalian rileks, lalu ikuti kata hati sampean. Jika muncul ada sinyal masuk ke dalam pikiran kita, angka 5, semuanya yang masuk seperti itu. Lalu ada angka 5, ada angka 6, ada angka 7, ada angka 8, pokoknya dan sebagainya. Yang harus dipegang, yang harus kalian pegang itulah yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda.
itulah yang kalian pegang, itu yang benar. Nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga. Yang kedua dan yang ketiga itu adalah godaan dari luar yang mencoba untuk melesetkan tebakan Anda. Seperti itu ya untuk terawangan. Jadi untuk belajar terawangan untuk pemula harus ada dua objek antara diri Anda dan teman Anda. Ya, seperti itu. Kalian latih terus menerus sampai benar-benar yakin. Ya, kalian latih terus. Ya, semakin lama kita berlatih semakin yakin sih sebenarnya. Ya, apalagi kalau kita puasa kapit wetonya jalan, sedekahnya jalan, insya Allah kekuatan batin kita akan semakin kuat. Karena semuanya tergantung batin, pemirsa. Kalau batin kita lemah, kita gampang terkecoh di situ. Ya, ini yang harus kalian pahami. Terkadang kita lagi mengamalkan suatu amalan. Kita pengen menjadi ahli spirit. Kadang ada godaan dari luar yang menggoda kita. Entah itu dari perempuan, entah itu dari segi ekonomi, itu pasti ada yang menggoda kita. Nah, di situ kita kuat atau enggak menjalaninya. Kalau kita masih kegoda sama perempuan itu, ya berarti kita belum sanggup. Kekuatan batin kita masih lemah. Tapi kalau kekuatan batin kita sudah kuat, mau digoda dengan apapun juga tidak akan goyang. Seperti itu. Karena belajar ilmu spirit ini kekuatannya ada di dalam batin kita. Seperti itu pemirsa. Semoga di video ini bisa bermanfaat, bisa dipahami, bisa dicermati untuk kalian semua. Bagi orang awam pun semoga bisa memahami. Selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.